Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah memasuki di malam ke-9 ya. Insya Allah kita juga ini sudah akan selesai ya untuk kitab ini sudah akan selesai malam ini karena sudah tinggal sedikit ya. Insya Allah saya akan selesaikan dan masih menunggu kepastian apakah saya akan melanjutkan kembali dengan kitab yang berbeda. Namun saya perlu juga masukan dari teman-teman, apakah akan membaca kitab fikih misalnya, atau tasawuf, atau misalnya kitab-kitab yang berhubungan dengan pendidikan. Tadi ada beberapa yang masuk supaya saya baca Mukhtasar Ihya, ada yang menyarankan untuk membaca kitab taklim, ada yang menyarankan membaca tarikh ya, ada yang menyarankan membaca Fathul Qorib ya, dan sebenarnya ada yang menarik, kita bisa juga membaca kitab kaidah ya, jadi kaidah fikih. Karena di beberapa khususnya sekarang ya, kaidah fikih itu banyak menjadi semacam rujukan yang paling simpel untuk sebagai pijakan perilaku sosial ya, perilaku muamalah kita, ibadah juga ya, sehingga meminta juga untuk membaca kaidah fikih. Tetapi belum saya pastikan apa yang harus saya baca. Silahkan nanti teman-teman yang akan memberikan masukan, akan saya list dulu, dan pada saatnya 1 atau 2 hari ke depan akan keberlanjutannya dan kitab apa yang akan saya baca akan diinformasikan kembali. Itu pengantar. Yang pertama, mari kita tawassul kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada biasa kita mendapatkan aliran barokah dari guru kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua kita hadiahkan secara khusus kepada Imam Al-Ghazali, dan semoga juga ya, karena ini malam terakhir, apa yang sudah kita baca dapat kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan apa yang telah kita baca, yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada bagian yang keempat ya. Kemarin ini terakhir dari 8 wasiat Al-Ghazali atau nasihat Al-Ghazali yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u mimma tada'u alla taqbala syai'an min ata'il umara'i wa hadayahum wa in alimta annaha minal halali li anna tama'a minhum yufsidud dina li annahu yatawalladu minhul mudahana.
Bismillahirrahmanirrahim. Warabi, adapun yang kelima, mimma dari sesuatu tada'u yang harus kamu hindari, alla takbala, hendaklah kamu tidak menerima syai'an kepada sesuatu, min ato'il umaroi, dari pemberian-pemberian para pemimpin, ya, penguasa, wahadayahum, dan hadiah-hadiah mereka, wa in alimta, sekalipun engkau tahu, annaha, bahwa sesungguhnya hadayah itu yang halal atau bersumber dari yang halal, ya. Kenapa? Li'annat tom'a minhum, karena sesungguhnya berharap, ya, minhum, dari mereka itu yufsidu, adalah dapat merusak ad-dina, kepada agama, dapat merusak kepada nilai-nilai agama. Li'annahu yatawalladu minal mudahanati, karena sesungguhnya yatawalladu, dapat lahir, minhu, dari atau dari pemberian itu, al mudahanatu, apa ya, cari muka, ya, cari muka, camut lah, cari muka. Wa mura'atu janibihim, dan menjaga di sisinya, senantiasa ingin berada di sisinya, atau penjilat, ya. Saya mengistilahkan ini sebagai penjilat, karena kalau kita sudah memiliki kedekatan dengan atau suka menerima pemberian-pemberian mereka, secara emosional kita akan terikat dengannya. Nah, dan celakanya ketika kita sudah seperti penjilat, ya. Wal muwafaqatu, dan kemudian bersepakat, dapat melahirkan kesepakatan, atau muwafaqah, ya, sepakat, fi dzulmihim, di dalam perbuatan dolim mereka, ya. Wahada kulluhu fasadun fiddin, adapun ini semua, kulluhu, semuanya, adapun ini semua, fasadun, adalah kerusakan, fiddini, di dalam agama, fiddini, di dalam agama. Sering kita jumpai, ya, tetapi lagi-lagi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini perlu diluruskan konteksnya. Jadi konteksnya kita bolehlah, prinsipnya barangkali tidak boleh, tetapi boleh dengan alasan-alasan yang memang sudah dia yakin bahwa dia tidak akan menjadi penjilat, tidak akan jadi murni untuk kepentingan kemaslahatan dan seterusnya, ya. Karena aslinya tidak mesti harus kepada penguasa, kepada orang lain saja, kepada orang, ya, kita tidak serta-merta dapat menerima pemberiannya. Kalau saya sering mengistilahkan, kita jangan biarkan orang lain terlalu bersikap baik kepada kita. Artinya apa? Karena kalau kita terlalu nyaman dengan kebaikan orang lain, dengan perilaku atau perlakuan baik orang lain, sedikit banyak kita akan lebih berempati kepadanya. Dan celakanya ketika misalnya orang lain itu memiliki kesalahan kepada kita atau berbuat salah kepada orang terdekat kita, kita lebih memaklumi, susah untuk mau menegurnya, ya, susah untuk mau menegurnya. Salah satu contoh misalnya ada orang yang senantiasa datang ke rumah kita, ya, kemudian dia setiap hari membawakan makanan, bawa makanan ke kita, ngasih kita rokok, sesekali dia ngajak kita jalan, ditraktir seluruhnya, pokoknya berbagai macam pemberian. Dilalah misalnya beberapa waktu kemudian dia suka dengan adik kita misalnya, perempuan. Nah, padahal dia itu sejatinya bukan, menurut saya bukan tipe orang yang cocok. Tapi kita kan jadi nggak kuasa untuk menolak itu, karena tadi. Nah, atau bahkan banyaklah contoh-contoh yang lain, karena kita menjadi lemah karena
membiarkan orang lain terlalu bersikap baik kepada kita dan kita nyaman dengan perlakuan itu. Tidak seperti di beberapa sejarah-sejarah, misalnya kayak kisah Abdurrahman bin Auf misalnya, dahulu ketika beliau ikut hijrah ke Madinah, oleh kalangan Ansor nyampe di Madinah, misal itu dia ditawarkan banyak hal. Ini saya kebetulan punya 2 rumah misalnya, silakan ambil kamu satu, saya satunya. Saya punya sekian unta, kamu separuh, saya separuh, dan seterusnya sampai urusan istri pun, saya punya 2 istri, silahkan kamu ambil satu, saya satu. Tetapi kan Abdurrahman bin Auf orang yang tidak mau akan perlakuan begitu. Akhirnya beliau karena memang beliau terkenal orang kaya dan hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa kecuali apa yang dipakai. Tetapi beliau tidak kemudian oke, saya terima seluruh, enggak. Tetapi beliau malah bertanya di mana pasar, ya, supaya beliau bisa bekerja secara mandiri. Artinya pada saatnya dia tidak memiliki ketergantungan muril ya pada orang lain. Itu agak berbahaya. Wa aqallu madarratihi annaka idza qabilta atoyahum wantafa'ta min dunyahum ahbabtahum. Adapun paling minimnya kemudorotan dari menerima pemberian itu, annaka bahwa sesungguhnya kamu, idza qabilta apabila engkau menerima, atau yahum akan pemberian mereka itu, wantafa'ta dan engkau mengambil manfaat min dunyahum dari dunia mereka, materi mereka, ahbabtahum engkau akan mencintainya atau menyukainya. Wa man ahabba ahadan, adapun barang siapa yang menyukai kepada salah seorang, yuhibbu tula umrihi, maka akan suka tula umrihi sepanjang umurnya, wa baqaihi bid-darurati, dan mewabaqaihi dan melanggengkannya bid-darurati secara terpaksa. Jadi artinya bahwa dia sukanya itu karena perlakuan tadi itu. Jadi karena dia sudah terlalu dimanja oleh perlakuan baik kasat mata ya. Jadi kita nggak tahu apa yang berada di balik itu, di balik perlakuan baik penguasa itu, bahwa mereka misalnya memiliki kepentingan terhadap kita, itu kita nggak tahu. Tetapi bahwa paling tidak kita sudah mudorotnya kepada kita itu, kita akan memiliki ketergantungan tadi itu, ketergantungan harapan, ketergantungan muril ya, ketergantungan muril. Wa fi mahabbati baqa'id zalimi, dan di dalam kecintaan kita wa fi mahabbati baqa'id zalim, dan di dalam cintanya kita langgengkan orang dolim. Misalnya kalau dia pemimpin dolim, iradatun fid dulmi alallahi, adalah terdapat kehendak di dalam berbuat dolim kepada hamba Allah yang lain. Nah kalau kita misalnya kebetulan lah ya, pemimpin itu atau penguasa itu adalah orang dolim, kita doyan ke mereka, kita kemudian karena egonya kita akan tetap mendapatkan perlakuan baik, kemudian saya mendukungnya. Nah sementara rakyat di belakang itu tersiksa. Nah kalau kita misalnya senantiasa menginginkan kenyamanan kepada diri kita, maka di sisi yang lain kita sedang membuat menjadi atau mendorong menjadi perantara penguasa untuk berlaku dolim kepada orang di belakang kita. Nah, kecenderungan orang itu ketika dirinya sudah berada pada posisi enak, dia lupa akan kemaslahatan orang lain di belakangnya.
Nah, itulah yang tidak diinginkan. Yang penting saya nyaman, saya berada di samping gubernur, saya misalnya berasa di samping bupati, gaji saya lancar, saya selalu diberikan THR, saya diberikan apa yang saya butuhkan misalnya. Tetapi rakyat kemudian menjadi korban atas kebijakan-kebijakannya. Wa iradatu kharabil alam, dan menjadi ingin juga ya terdapat kehendak untuk kerusakan alam. Jadi ini yang perlu dicatat bahwa pemimpin atau umarok yang dolim ya, umarok yang dolim. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa terdapat umarok yang tidak dolim, sehingga perlu kita dorong keberlangsungannya untuk memimpin suatu negara. Kayak misalnya kondisi yang pernah kita lewati dalam pertarungan Pilpres kemarin antara Jokowi dan Prabowo misalnya, itu memang Jokowi tidak kemudian baik ya, bukan berarti Jokowi baik dan bukan berarti Prabowo buruk, bukan. Tetapi ini kondisinya sama-sama tidak baik ya, sama-sama bukan tidak baik, tetapi bukan yang ideal. Sehingga cara berpikir kita bukan kemudian memaksakan untuk mencari yang ideal, tetapi harus mencari yang paling sedikit tingkat kemudaratannya. Jadi pertarungannya buruk, tetapi yang buruk dan yang lebih buruk ya. Fa ayyu syai'in yakunu adarra min hadza lid-dini wal aqibah. Adapun apakah yakunu ada adarra yang lebih memudaratkan min hadza dari keinginan ini lid-dini terhadap agama wal aqibati dan akhirat. Nah, kalau kemudian sudah atas dasar kelanggengannya, kecintaan kita untuk melanggengkan atau ngefannya kita untuk melanggengkan kekuasaan pemimpin yang dolim ya, itu kemudian dapat mengantarkan pada rusaknya atau kedoliman terhadap hamba dan kerusakan terhadap alam ya, maka ya apa yang lebih berbahaya daripada keinginanmu itu terhadap agama ya, dan akhirat ya, itu sangat berbahaya sekali. Jadi keinginanmu untuk melanggengkan kekuasaan pemimpin yang dolim itu sangat berbahaya sekali untuk kepentingan agama dan akhirat. Wa iyaka dan takutlah kamu ayyahda'a akan membujuk kepadamu istihwanus syayatin, apa keinginan setan. Au qaulu ba'din nasi laka bi annal afdala wal aula an ta'khudad dinara wad dirhama minhum. Khawatirlah atau takutlah atau waspadalah kamu akan bujukan setan atau perkataannya sebagian orang laka kepadamu bi annal afdala, bahwa sesungguhnya yang utama, wal aula dan yang utama, anta khudad dinaro adalah mengambil kamu ad-dinaro akan dinar, uang lah ya kalau sekarang, minhum dari mereka, watu farriqohuma dan membagi-bagikan akan dirham dan dinar itu bainal fuqara wal masakin, di antara fuqara dan masakin. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka itu yunfikuna bil fiski wal maksiyah, karena sesungguhnya mereka itu menafkahkan fil fiski di dalam kefasikan, wal maksiati dan kemaksiatan. Wa infakuka, sementara adapun infakmu, pemberianmu ala du'afa innas atas manusia yang lemah, khairun min infakihim, adalah lebih baik daripada infaknya mereka. Fa innal la'ina, karena sesungguhnya setan yang terlaknat, qato'a, sungguh memutus, a'naqa kathirin, akan leher-leher yang banyak, minan nasi dari manusia, bihadal waswasati, dengan kewaswasan ini.
Wa qad dzakarnaha, dan sungguh kami telah menguraikan fi Ihya'il Ulumi, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, fatlubhu, maka carilah akan akan penjelasan ini tammata di sana. Nah, kita patut berhati-hati, katanya Al-Ghazali, atas bujukan setan untuk menerima pemberian-pemberian yang diberikan oleh penguasa. Dorongan-dorongan setan, ayo wes ambil aja, nanti kan kamu bisa nafkahkan. Atau orang yang mengatakan begitu, udah diambil saja daripada mereka digunakan untuk ini misalnya, di dalam kemaksiatan, sudah ambil aja. Nah, apa kemudian sementara infakmu kamu kan bisa lebih baik menginfakkan kepada orang-orang yang lemah daripada mereka. Nah, inilah yang kemudian oleh Al-Ghazali di warning. Kita akan terjebak dari satu dorongan-dorongan yang negatif menuju kepada perilaku batin, laku batin yang negatif juga. Kita lari supaya kita lari dari atau mencari alasan mencari alasan supaya apa yang kita terima itu menjadi sesuatu atau berdampak baik. Wes, tak ambil uangnya, saya berikan kepada fakir miskin. Nah, oke, itu menjadi baik. Ya, itu bisa jadi dorongan untuk atau motivasi itu muncul dari setan atau dari orang-orang terdekat kita. Berarti kalau dorongan dari setan pastinya buruk dong. Tetapi apa dalam konteks ini buruknya? Buruknya yang apa? Buruknya adalah kalau kita kemudian menerimanya atau mengambilnya atas dasar dorongan tadi, bahwa perlakuan baikmu itu atau infakmu kepada orang itu lebih baik daripada infaknya. Kita akan terjebak pada sebuah pengakuan person bahwa saya lebih baik dari dia. Nah, itu berbahaya lagi itu, ya. Berbahaya lagi. Kalau dia kan nanti dipakai kemaksiatan, kalau saya kan dibagikan kepada orang lain. Nah, ini kan sudah mendorong sudah berprasangka sangat buruk terhadap orang. Jadi serba dilematis ya. Makanya yang perlu dilakukan memang tidak, larangannya kemudian tidak tegas ya, tetapi sangat berhati-hati. Maknanya peluang untuk bisa terjun dalam lingkaran-lingkaran kekuasaan itu pintunya sedikit saja dibuka ya. Pintunya sedikit saja dibuka. Supaya apa? Supaya tidak terlalu memiliki ambisi yang besar, karena mudaratnya banyak. Tapi kalau misalnya kita bisa menjadi satu dari 1000 orang yang gagal ya, oke, silahkan. Wa ammal arba'atul ladzi yambaghi laka an taf'ala, adapun yang harus laka bagimu antaf alaha, untuk melakukan terhadap allati ya. Fal awalu, adapun yang pertama, jadi ada 8 itu semuanya 4 harus ditinggalkan, sudah kita urai. Yang berikutnya 4 berikutnya harus kita lakukan. Nah, yang pertama dari yang 4 harus kita lakukan itu antaja'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala, adalah harus menjadikan kamu mu'amalataka, akan interaksimu ma'allahi, bersama Allah, bihaitsu, sekiranya lau amala ma'aka, andaikan berinteraksi ma'aka, bersamamu, biha, dengan mu'amalah, abduka, siapa pembantumu, tardo biha minhu, dapat atau rela, biha, dengan muamalah itu, siapa kamu, biha, dengan muamalah, minhu, dari abdun. Walayadiku, dan tidak kecewa, hatiruka, hatimu, alaihi, atas abdun, walatagdob, dan tidak marah ya. Walladzi tardo li nafsika min abdi do aidon lillahi ta'ala wa huwa sayyiduka al hakikiyu.
Walladzi la tardo, adapun sesuatu la tardo yang kamu tidak rela, linafsika bagi dirimu, min abdika dari hambamu atau pembantumu, al majaziyu yang majazi, fala tardo aidon lillahi, maka tidak rela aidon pula lillahi bagi Allah, wa huwa sayyiduka, sementara adapun itu adalah sayyiduka al hakikiyu, adalah Tuhanmu yang hakiki. Oke. Yang pertama itu harus, katanya, melakukan sesuatu itu harus senantiasa karena Allah. Karena Allah. Supaya apa? Gambarannya apa? Gambarannya misalnya kalau ada orang kalau ada orang menjadi pembantu kita, kalau ada orang yang menjadi pembantu kita, maka kita akan rela kalau dia melakukan sesuatu itu kemudian menyenangkan terhadap saya. Artinya tidak membuat saya kecewa dan tidak akan membuat saya marah. Nah, logikanya kalau misalnya dia itu atau orang itu sudah membuat saya marah, yang mana orang itu adalah hamba secara majazi, hamba secara majazi, maka saya juga akan senang. Nah, di sisi lain kan saya juga hamba, sementara Tuhan atau Sayyid atau Tuhan saya adalah Allah, maka apa yang saya lakukan juga harus dapat membuat Allah ridho. Gitu maksudnya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan oleh kita, belajarlah pada bagaimana caranya seorang pembantu menyenangkan kepada kita, sehingga kita juga akan melakukan sesuatu yang membuat Allah ridho kepada kita. Oke, itu poinnya yang pertama. Wathani kullama alimta bin nasi ja'alhu kama tardo li nafsika minhum li'annahu la yakmulu imanu abdin hatta yuhibba li nafsihi lisairin nasi ma yuhibbu li nafsihi. Kullama alimta, setiap sesuatu yang alimta yang telah engkau ketahui bin nasi ke manusia, ij'alhu jadikanlah kama tardo li nafsika minhum, sebagaimana engkau ridho li nafsika terhadap dirimu minhum dari mereka, li'annahu la yakmulu imanu abdin, karena sesungguhnya tidak sempurna apa imannya seseorang, hatta yuhibba li nafsihi lisairin nasi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia suka terhadap seluruh manusia sebagaimana dia suka atau cinta terhadap dirinya sendiri. Ini humanity namanya ya. Jadi humanity atau kemanusiaan. Kita harus melakukan sesuatu itu yang sekiranya membuat bukan menginginkan supaya dia suka kepada kita, tetapi ini upaya saya itu adalah melakukan sesuatu itu dengan maksimal sebagaimana saya melakukan sesuatu kepada diri saya sendiri. Saya menjaga kesehatan misalnya, itu cukup serius. Nah, bagaimana juga kalau saya merawat orang, itu harus serius. Kalau saya misalnya tidak suka dicubit, ya sudah, kamu jangan nyubit kepada orang lain. Nah, kalau misalnya saya sukanya itu adalah makan nasi goreng, ya wes, kalau ada orang datang ke rumahmu juga kasih makan nasi goreng. Pokoknya ini seruan untuk kita melakukan sesuatu itu atau berinteraksi dengan orang itu secara memberikan pelayanan yang terbaik. Ini humanity. Itu yang kedua. Watsalits, adapun yang ketiga, idza qara'tal ilma au tahu, ketika engkau membaca sebuah ilmu atau mempelajarinya, yang bagi seharusnya ayyakuna ada ilmuka, apa ilmumu itu, yuslihu qalbaka, adalah dapat mengoreksi atau memperbaiki terhadap hatimu, wa yuzakki nafsaka, dan mensucikan jiwamu, membersihkan jiwamu, kama lau alimta, sebagaimana kamu tahu, anna umrika ma yabqa ghairu usbu'in, sebagaimana kamu tahu bahwa sesungguhnya umurmu itu ma yabqa adalah
akan tersisa ghairu usbu'in, kurang 1 minggu misalnya. Fabid darurati, maka secara pasti la tastagilu, kamu tidak akan sibuk biha dengan fiha di dalam usbu itu bi ilmil fikhi, dengan ilmu fikih, wal akhlaki dan ilmu akhlak, wal usuli dan ilmu usul, wal kalami dan kalam, wa amtaliha dan lainnya. Nah, bayangkan ya, jadi kita kalau misalnya kita membaca sebuah pengetahuan itu atau ilmu apapun harus berkonsekuensi pada 2 hal. Pertama itu yuslih qalbak, dapat menata hati kita. Yang kedua dapat mensucikan jiwa. Dapat mensucikan jiwa. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan sesuatu yang tidak berkonsekuensi pada 2 hal itu. Gambarannya misalnya kalau kita kemudian sudah tahu bahwa anggap aja misalnya kita tahu sudah bahwa umur kita sudah tinggal 1 minggu, maka sudah pasti kita kan nggak akan sibuk dengan ngurusin politik, ngurusin partai, ngurusin apa, pasti kita sudah sibuk untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan saya kelak di akhirat. Kenapa? Li'annaka ta'lamu anna hadhil ulum la tughnika. Ya. Sejatinya berarti kita sadar bahwa apa yang kita yang kurang bermanfaat yang kita lakukan itu tidak bermanfaat kepada kehidupan kita kelak. Buktinya di akhir-akhir hayat kita semua itu kita tinggalkan. Ya. Misalnya sejak muda kita sibuk ngurusin karir dan seterusnya, toh pada akhirnya juga kita nggak ngurusin itu. Ya, kita tinggalkan semuanya. Sibuk berbisnis, sibuk ngumpulin duit, toh pada akhirnya juga kita tinggalkan. Jadi artinya kita tidak menekuni itu. Maknanya tingkat kebutuhan seseorang itu secara batin akan berbeda dari masa ke masa. Akan berbeda dari masa ke masa. Ada semacam perjalanan hidup yang kemudian step by stepnya memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda. Li'annaka ta'lam anna hadhil ulum la tughnika, karena sesungguhnya ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu akhlak dan seterusnya itu usul fikih, ilmu fikih apalagi ilmu matematika itu tidak dibutuhkan olehmu. Bal tastagilu, melainkan kamu sibuk satu bi muraqabatil qalbi, untuk mengoreksi hati, wa ma'rifati sifatin nafsi, yang kedua mengetahui bagaimana sifat-sifat nafsu kita, wal i'radi an ala ikid dunya, dan memalingkan an ala ikid dunya dari kaitan-kaitan dengan dunia, zuhud lah ya. Udah berusaha untuk zuhud, wa tuzakki nafsaka anil akhlaqid damimah, dan fokus untuk membersihkan jiwa kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Wa tastagilu bi mahabbatillahi ta'ala wa ibadatihi, dan kita sibuk untuk bercengkrama, bermahabbah atau membangun cinta kasih dengan Tuhan, wa ibadatihi, dan beribadah kepada Allah, wal ittisafi bil awsafil hasanat, dan sibuk untuk menyemati atau mensifati diri kita, atau membersihkan lah ya, mengisi dengan akhlak-akhlak yang baik. Wala yamurru ala abdin yaumun wa lailatun illa wa yumkinu ayyakuna mautuhu fihi, dan tidak berjalan ala abdin siapa atas hamba yaumun satu hari, wa lailatun dan satu malam, illa kecuali wa yumkinu ayyakuna, mungkin ayyakuna ada mautuhu matinya man itu, abdun itu fihi adalah di dalam yaum. Jadi kita berjalan, kalau sudah kondisinya kita tahu dan seterusnya, maka kita akan menyibukkan diri dengan itu. Dan dalam pikiran kita, saya tidak akan berjalan pada suatu waktu dan siang hari, siang malam, kayaknya barangkali atau khawatir saya akan mati sekarang. Jadi dihantui oleh itu. Nah, itu penting untuk apa? Untuk menjadi semacam sarana untuk bagi kita untuk menahan diri ya, sarana bagi kita supaya kita bisa menahan diri dari masuk kepada dominasi negatif lah ya, atau perilaku yang tercela.
tidak berjalan siapa hamba kecuali siang hari dan siang malam, kecuali dia sangat mungkin baginya untuk mati di hari itu. Jadi kayak di kita memang sejatinya dilingkupi oleh kemungkinan kita mati hari ini, kemudian besok, nanti nggak ada yang tahu. Seandainya pikiran kita biasa begitu, niscaya perilaku kita itu senantiasa seperti 6 hal yang diuraikan di sini. Yang pertama, sibuk untuk mengoreksi diri, memahami atau menguasai, mengetahui tentang sifat-sifat nafsu kita, memalingkan atau zuhud. Kemudian yang keempat itu adalah mensucikan nafsu kita dari akhlak-akhlak yang tercela, sibuk untuk bercinta dengan Tuhan lah ya. Kemudian yang terakhir adalah mengisi dengan karakter-karakter yang positif ya. Ayyuhal waladu, wahai anakku, isma' minni kalaman akhor, dengarkan dulu dari saya akan konteks pembicaraan yang lain. Wa tafakkar fihi hatta tajidah khalasan, dan berfikirlah engkau di dalam kalaman akhir itu hatta tajidah khalasan, hingga kamu menjumpai semacam kesimpulan. Lau annaka ukhbirta anna sultana ba'da usbu'in yaji'uka za'iran fa ana a'lamu annaka fi tilkal muddati la tastagidu illa bi islahima alimta anna nadharas sultana sayaqa'u alaihi minat thiyabi wal badani wad dari wal firasyi wa ghairiha. Coba saya pengen memberikan semacam gambaran, katanya Al-Ghazali. Nanti kamu renungkan sendiri apa yang akan kamu dapatkan dari ini. Apa itu? Andaikan ada lau annaka, andaikan kamu itu ukhbirta, diberitahu, anna sultana, bahwa sesungguhnya raja, penguasa lah ya, bupati, ba'da usbu'in, minggu depan itu, yaji'uka, akan mengunjungimu, yaji'uka, akan datang kepadamu, zairon, dalam keadaan untuk berkunjung. Andaikan aku akan beritahu kamu bahwa minggu depan itu bupati atau gubernur, presiden akan mengunjungimu. Fa'ana, dan aku, a'lamu, tahu, annaka, bahwa sesungguhnya kamu waktu itu, la tastagilu, tidak sibuk, illa bi islahima, kecuali untuk memperbaiki sesuatu yang kamu ketahui, anna nadhara sultana, bahwa sesungguhnya penguasa itu, saya kau, pandangan penguasa, saya kau akan jatuh alaihi, atas ma itu, minat thiyabi, dari pakaian, wal badan, wal dair, wad dari, dan rumah, wal firas, dan tempat tidur, wal ghairiha, dan lainnya, kursi, perabot, halaman, dan seterusnya. Wal an, dan sekarang, tafakkaru, berfikirlah engkau, ilama asyartu bihi fa innaka fahimun, sesungguhnya, dan sekarang, katanya Al-Ghazali, silahkan kamu berfikir kepada sesuatu yang telah aku berikan isyarat itu, fa innaka fahimun, karena sesungguhnya kamu itu orang yang cerdas. Wal kalamul fardu yakfi al-kayyisah, sementara adapun satu perkataan itu adalah cukup al-kayyisah, akan orang yang cerdas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum, sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzuru, tidak melihat, ila suwarikum, kepada bentukmu, wala ila a'malikum, dan kepada apa yang kamu lakukan, walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum, akan melihat Allah, ila qulubikum, kepada apa yang kamu di hatimu, wa niyatikum, dan apa niat kan. Wa in aratta ilma ahwalil qalbi, dan ketika kamu ingin akan ilmu perilaku hati, fandur ilal ihya'i, maka lihatlah di dalam kitab Ihya wa ghairihi, dan lainnya Ihya, minal musannafati, dari karangan-karanganku. Wa hadzal ilmu, adapun ilmu ini, wa ghairuhu, adapun lainnya itu, fardu kifayatin, adalah fardu kifayah. Illa miqdaroma, kecuali sekedar sesuatu, yu'addi, yang dapat melakukan
siapa bihi dengan ma faraidallahi akan kewajiban-kewajiban Allah. Wa huwa adapun ilmu yang ada di dalam kitab yaitu yuwaffiquka dapat menolongmu hatta tuhallisahu hingga kamu mendapatkan ridho Allah. Oke. Al-Ghazali memberikan ilustrasi tentang konteks lain. Ini kayaknya berhubungan dengan larangan terakhir untuk menerima masukan dari pemberian dari penguasa atau berdekat-dekat penguasa. Nah, ilustrasinya minggu saya informasikan bahwa kamu besok atau minggu depan akan kedatangan tamu dari presiden atau gubernur. Gubernur akan datang ke rumahmu. Maka apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan pasti adalah membersihkan apa-apa yang akan menjadi sorotan dari gubernur. Mulai misalnya dari kebersihannya, tata letak, kenyamanan dan seluruhnya itu. Nah, apakah ini salah? Iya, enggak salah, tetapi ini kita lakukan bukan karena Allah. Tetapi kita melakukan itu karena ingin dinilai baik oleh penguasa. Jadi perilakunya baik, andaikan itu menjadi tradisi kita, menjadi kebiasaan sehari-hari kita. Makanya katanya Al-Ghazali kan, sekarang kamu silakan pikirkan, kamu kan sudah cerdas, ya. Kamu sudah cerdas, orang cerdas itu ya wes kamu cukup itu. Tapi kemudian diberi sabda ini, la yanzuru ila suwarikum wa ila a'malikum bal walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Bersih-bersih itu bagus, memperindah rumah itu bagus, tetapi konteksnya adalah bukan karena ingin dinilai baik atau dilihat oleh penguasa tadi itu. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir dari sesuatu yang harus kita lakukan, warabi'u alla tajma'a minad dunya aktsara min kifayati sanatin. Kita harus mengumpulkan dunia, harta itu aktsara lebih banyak min kifayati sanatin dari kebutuhan 1 tahun. Wow. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'iddu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'iddu dzalika, menyiapkan siapa Nabi, dzalika akan itu apa? Itu dunia, liba di hujaratihi, akan sebahagian istri-istrinya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi, Allahumma ja'al, ya Allah, ij'alku ta'ali Muhammadin kafafan, jadikanlah kebutuhan pokok keluarga Nabi Muhammad itu adalah cukup, ya. Walam ya hujaratihi, akan tetapi Nabi Muhammad itu tidak menyiapkan dalika akan itu kutlikuli hujaratihi, bagi seluruh dari istri-istrinya, bal melainkan karena ada siapa Nabi ya'idduhu, adalah menyiapkan siapa Nabi hu akan kutliman alima, bagi istri alima yang tahu siapa Nabi, anna fi qalbiha dha'fan, bahwa sesungguhnya di dalam hatinya dha'fan, terdapat kelemahan. Tamangkan yakinin fama kana yu'iddu laha aktsara min quti yaumin aw nisfin wa amma man kanat adapun orang istri kanat yang ada siapa eman itu sahibata yakinin, adalah sudah memiliki keyakinan yang mantap, fama kana yu'iddu laha, maka tidak ada siapa Nabi yu'iddu, adalah menyiapkan siapa Nabi laha, bagi sahibah itu atau eman itu aktsara min quti yaumin, adalah lebih daripada 1 hari atau setengah hari, aunisfin atau setengah hari. Oke. Jadi kita intinya tidak boleh mengumpulkan terlalu banyak harta. Nabi itu katanya, ini diilustrasikan, Nabi memang menyiapkan kepada sebahagian istri-istrinya itu, ada yang disiapkan misalnya 2 bulan lah ya, ada sebahagian yang lain disiapkan hanya 1 hari. Ini bukan tidak adil tetapi proporsional. Bagi mereka yang tingkat kezuhutannya, tawakalnya tinggi, ya hanya disisakan sedikit saja,
hanya disisakan atau dipersiapkan nggak nyampe kebutuhan sehari semalam. Tetapi bagi yang lain yang hatinya masih suka tidak menerima, atau bukan tidak menerima ya, khawatir dia tidak makan, khawatir kebutuhannya tidak dipenuhi oleh Allah, seperti kebanyakan perempuan sekarang atau istri-istri sekarang lah ya, kalau sudah tidak punya uang atau uangnya menipis, itu sudah lain ya, mukanya sudah lain. Ini barangkali silahkan diamati bagi yang sudah berkeluarga, kalau istrinya kayak apa kalau sudah uangnya menipis. Ayyuhal walad, wahai anakku, ini kata betu fi hadzal fasli multamisatika fayambagi laka an ta'mala biha wa tansani fihi min an tadhkurani fi salihi du'aika. Wahai anakku, ini kata betul, sesungguhnya aku telah menulis fi hadzal fasli, di dalam fasal ini, multamisatika, akan permintaan-permintaanmu, fayam bagi, maka seharusnya, laka, bagimu, antakmala, akan melakukan biha, dengan multamisat itu, walatan sani, dan jangan lupa kamu nih kepadaku, fihi, di dalam hal itu, min antadkurani, dari menyebutku, fi salihi du'aika, di dalam doa-doamu yang baik. Wa ammad du'a'u, adapun doa alladzi sa'altani, kan minta doa juga ya di depan itu, adapun doa yang engkau minta minni dariku, fatlubhu, maka carilah olehmu, min da'awatis sihahi, dari doa-doa yang sahih. Waqra hadad du'a, dan bacalah doa ini. Jadi sebahagian doa-doa itu suruh cari di situ, tapi Al-Ghazali memberikan doa ini fi jami' waqra, dan bacalah hadad doa, akan doa ini, fi jami'i auqatika, di dalam semua waktumu, khususan lebih-lebih aqaba salawatika, setelah salat. Ya. Allah, apa doanya? Allahumma, ya Allah, inni as'aluka minan ni'mati tamamaha. Allahumma, ya Allah, aku memohon kepadamu, minan ni'mati tamamaha, akan kesempurnaan nikmat, wa minal maksiyah ismati dawamaha, dan dari keterjagaannya, ismah, supaya senantiasa dijaga, wa minar rahmati sumulaha, dan sumul itu menyeluruhnya rahmat ya, wa minal afiyati khusulaha, dan saya memohon kepadamu untuk memperoleh kesehatan, wa minal aisyi arghadahu, dan kemakmuran hidup, wa minal umri as'adahu, dan dari umur yang bahagia, wa minal ihsani atammahu, dan dari perilaku baik yang kita dapat diberikan kesempurnaan untuk melakukannya, wa minal ihsani, dan dari yang baik-baik, atammahu, menyempurnakan, hu, akan ihsan. Jadi atammahu, aku dapat menyempurnakan, hu, akan ihsan. Aku memohon kepadamu supaya diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan secara sempurna, itu maksudnya. Wa minal in'ami, dan di dalam nikmat-nikmat, ammahu, aku dapat yang luasnya, jadi mendapatkan kenikmatan yang luas. Aku memohon kepadamu ya Allah supaya saya mendapatkan kenikmatan yang luas. Wa minal fadli a'dabahu, dan di dalam untuk memperoleh keutamaan ya. Kemudian wa minal lutfi amfa'ahu, dan dari hati yang senantiasa bermanfaat. Allahumma, ya Allah, kun, jadilah, lana, bagi kami, walatakun alaina, atau Allahumma, ya Allah, kun, jadikanlah, lana, keberuntungan bagi kami, jadikan alaina, bagi kami, sesuatu yang memudaratkan bagi kami. Jadikanlah sesuatu yang baik bagi saya, dan jangan berikan sesuatu yang memudaratkan bagi saya. Allahumma khtim, ya Allah, ikhtim bisa'adati ajalana, ya, tutuplah ya, menutup umur maksudnya, bisa dengan kebahagiaan ajalana, umur kami, ya Allah, jadikanlah kami kalau meninggal nanti itu dengan kebahagiaan, tutuplah rona wa ma'alana, dan jadikanlah rahmatmu itu tempat kami pulang ya.
wasbub sijala afwika, dan tuangkanlah sijala afwika akan timba ampunan, tuangkanlah ampunanmu maksudnya ya, ala dunubina atas dosa-dosa kami, wa munna alaina bi islahi uyubina, dan anugerahkanlah atas kami untuk dapat menutupi atau memperbaiki aib-aib kami, waj'alit taqwa, dan jadikanlah olehmu at-taqwa akan taqwa, zadana sebagai kepada bekal kami, wa fi dinina ijtihadana, dan jadikanlah kepada kami di dalam agama kami itu ijtihadana akan pejuang kami ya, wa alaika, dan jadikanlah alaika dan terhadapmu tawakkulana wa timadana, tawakal kami, wa timadana, dan bersandarnya kami, dan hanya kepadamu kami bertawakal dan bersandar maksudnya ya. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqomah, ya Allah tetapkanlah kami atas jalan konsisten istiqomah, wa aidna fid dunya, dan jagalah kami di dalam dunia min mujibatin nadama, dari sesuatu yang mengharuskan kami untuk menyesal yaumal kiamati, di hari kiamat. Ya Allah lindungilah atau jagalah kami dari muncul dari melakukan sesuatu yang membuat kami menyesal di hari kiamat. Wa khaffif anna thiqalal auzari, dan ringankanlah dari kami akan berat-beratnya dosa-dosa yang berat. Warzuqna isyatal abror, dan rizkikanlah kepada kami akan penghidupan yang sebagaimana kehidupannya orang-orang baik maksudnya ini. Waqfina ma ahammana fi hadhihi dari, dan cukupkanlah kepada kami sesuatu yang menjadi penting di rumah ini, wa fi tilkad dari, di dunia maksudnya, dan di akhirat. Wasrif anna, dan berpalingkanlah anna dari kami, atau jauhkanlah dari kami syarrul asrar, akan keburukannya sesuatu yang buruk, orang-orang yang buruk ya. Wa kaidal fujjar, dan tipu dayanya orang-orang yang penipu ya pastinya. Wa tikrikobana wa riqoba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhawatina minan nar, dan lepaskanlah kami dari abaana ya, orang tua orang kami, ibu-ibu kami, saudara-saudara kami, akhwat, saudara perempuan, saudara laki-laki kami, minan nari, dari neraka, birahmatika, dengan rahmatmu ya aziz, wahai dat yang maha mulia, ya ghafar, dat yang maha pengampun, ya karim, yang maha mulia, sattar, wahai dat yang maha penutup, ya khaliqal laili wan nahari, wahai dat yang menciptakan hamid dunia, selamatkanlah kami dari kesusahan dunia, wa adabil qabri, dan dari siksa kubur, wan nari, dan neraka, ya alimu ya jabbar, wahidat yang maha tahu, yang memaksa ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, wa ya awwalul awwalin, wa ya wahidat yang qadim, yang pertama dari yang pertama, terakhir dari yang terakhir, wa ya dzal quwwatil matin, wahidat yang memiliki kekuatan yang yang memiliki kekuatan ya. Waya rahimar rahim, waya rahimal masakin, wahai dat yang menyayangi orang-orang miskin, waya arhamar rahimin, wahai dat yang pengasih. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan illa anta, kecuali engkau, subhanaka, maha suci engkau, ini sesungguhnya aku, kuntu ada aku, minad dhalimina, adalah termasuk orang-orang yang zalim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga bermanfaat, wallahu a'lam. Kita baca wal asri satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita baca ini dari kitab ini ya, kita hatam sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita mendapatkan aliran barokah dari
Imam Ghazali, dari guru-guru kita. Dan saya dalam kesempatan yang sudah kita lalui selama 9 malam ini, saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas ya, apalagi menyinggung, misalnya ada perkataan saya yang menyinggung, yang kurang dapat dipahami. Ini kemampuan saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.